Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Saputri dengan NIM 2516040002. Video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu dengan mata kuliah Pengantar Studi Pemikiran Islam. Tugas saya kali ini saya beri judul yaitu Akidah di Tengah Arus Budaya Modern. Selamat menyaksikan. Di era modern saat ini, kita hidup di tengah arus budaya yang berubah-ubah dengan sangat cepat. Setiap harinya, kita disuguhkan berbagai tren baru oleh media sosial. Contohnya seperti gaya hidup, cara berpakaian, cara berbahasa, hingga dengan pola pikir. Nggak sedikit yang menganggap bahwa semua itu adalah simbol kebebasan dan juga simbol kesenangan. Kalau anak Gen Z sekarang nyebutnya sih trendy ya. Fenomena yang kita lihat saat ini adalah banyak generasi muda sekarang ini mulai merasa kehilangan arah. Ada yang hidupnya serba kecukupan, namun ia merasa hidupnya sangat hampa. Ada yang mengikuti tren, namun tidak tahu dampaknya seperti apa. Bahkan tidak sedikit yang merasa nilai-nilai agama dan juga agama Islam ini sudah tidak relevan lagi. Maka disinilah peran kita yaitu mengetahui hal mendasar tentang Islam, yaitu akidah. Akidah berasal dari kata akada yang berarti ikatan yang baik. Secara istilah, akidah yaitu keyakinan yang tertanam kokoh di dalam hati tanpa adanya keraguan, yaitu keyakinan kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada kadar baik dan juga kadar buruk. Jika akidah seseorang kuat, maka ia akan memiliki prinsip hidup yang jelas. Sebaliknya, jika akidah seseorang itu lemah, maka ia akan mudah terpengaruh oleh lingkungannya, termasuk oleh budaya yang belum tentu sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Dalam akidah, terdapat konsep iman yang sangat penting. Iman bukan hanya sekedar kepercayaan yang ada di dalam hati, tetapi juga diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui perbuatan. Di tengah fenomena budaya modern, iman berfungsi sebagai benteng. Seseorang yang memiliki iman yang kuat tidak akan mudah terbawa arus tren yang negatif. Ia mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contoh, yaitu saat munculnya tren gaya hidup hedonisme. Orang yang beriman tidak akan serta-merta mengikutinya. Namun, ia akan mempertimbangkan apakah hal ini bermanfaat atau malah merugikan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, dalam pembahasan akidah, kita mengenal istilah kafir, yaitu orang yang menolak atau tidak mempercayai adanya kebenaran. Dalam konteks ini, fenomena budaya saat ini, sikap yang mendekati kekafiran bisa terlihat dari cara pandang yang menolak nilai-nilai agama. Misalnya, menganggap bahwa aturan agama sudah ketinggalan zaman, atau merasa bahwa kebebasan individu lebih penting daripada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Fenomena ini cukup banyak kita temukan, terutama di kalangan yang sangat terpengaruh oleh budaya luar tanpa adanya filter. Mereka cenderung menerima semua hal yang dianggap modern tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Konsep selanjutnya yaitu tentang syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah. Banyak orang berpikir mungkin pada zaman dahululah yang paling banyak melakukan kesyirikan. Seperti apa? Yaitu menyembah berhala. Namun, pada zaman modern ini, bahkan syirik itu sangat tidak terlihat sekali, atau mungkin lebih halus. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti orang yang bergantung kepada benda-benda yang dianggap beruntung, atau orang-orang yang menganggap bahwa kepercayaan seperti ramalan, atau zodiak, atau bahkan hal-hal mistis lainnya daripada Allah. Oh ya, saya bawakan sesaji untuk Simba. Tolong berikan aku kekayaan, Mbah, agar segera dapat jodoh. Saya capek menjomblo dan jadi pengangguran. Wah, bahaya nih. Aku punya ide. Yuk. Hah? Pohonnya bergerak. Apa itu artinya Simba akan mengabulkan permintaanku? Tidak. Hah? Kenapa, Mbah? Saya lagi bosan makan nasi pecel. Sekali-kali bawakan sesaji KFC. Cuap, apa-apaan kamu? Hahaha, sekali-kali dikerjain deh. Apa itu KFC, Mbah? Masa nggak tahu? Cek Google dong. Hah? Kok Simba tahu tentang Google? Ya dong. Mbah juga punya IG. Jangan lupa follow ya.
Ada yang nggak beres kayaknya nih. Siapa kalian? Keluarlah. Hahaha. Kita adalah penjaga hatimu. Dengar, apa yang kau lakukan itu adalah dosa besar. Kenapa? Aku hanya minta bantuan saja. Benar, itu namanya menyekutukan Allah. Yang benar aja. Di luar sana banyak juga kok orang yang minta bantuan ke ustadz supaya sukses, didekatkan jodohnya. Sama aja kan minta selain Allah. Bedanya, ustadz itu hanya menjadi perantara saja agar dikabulkan doanya. Mintanya tetap ke Allah dan tetap dibarengi sama ikhtiar. Benar, tapi di sini kamu menganggap benda lain lah yang memiliki kemampuan di atas Allah. Apa kamu tahu bahwa dosa syirik seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah? Hah? Tolong. Teriaklah sepuasmu supaya pohon yang kau sembah itu membantumu. Tidak, itu hanya benda, tidak mungkin bisa menolong. Kalau sudah tahu, kenapa kau minta-minta padanya? Hah? Iya. Mulai sekarang, kamu harus beradaptasi dengan tempat ini. Kenapa? Karena kamu akan selamanya tinggal di sini. Iya. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau, segeralah bertobat sebelum ajalmu tiba. Baik, aku pulang dulu. Apa kau yakin masih hidup sampai rumah? Hah? Maksudnya, baca istighfar sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Kemudian, kita juga mengenal istilah nifaq, yaitu sikap berpura-pura beriman, tetapi hatinya tidak demikian. Fenomena nifaq ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama pada media sosial. Banyak orang yang menampilkan citra diri yang baik, religius, dan penuh nilai, tetapi dalam kehidupan nyata justru sebaliknya. Misalnya, seperti seseorang yang membuat konten keagamaan, namun perilakunya tidak mencerminkan apa yang ia ajarkan tersebut. Atau seperti seseorang yang berbuat baik, namun ia hanya ingin mendapatkan perhatian atau mendapatkan pujian dari orang lain. Tahu nggak? Hal ini menunjukkan bahwa akidahnya belum tertanam sepenuhnya ke dalam hatinya. Karena keimanan itu seharusnya tertanam dan tercermin secara konsisten, baik di depan maupun di belakang orang lain. Ada beberapa fenomena budaya yang menjadi tantangan kita dalam kehidupan modern pada saat ini. Yang pertama yaitu hedonisme, yaitu sifat konsumtif yang berlebihan dan juga lebih mementingkan kesenangan di duniawi. Yang kedua yaitu individualisme. Individualisme ini adalah lebih mementingkan dirinya sendiri dan kurangnya peduli terhadap orang lain. Dan yang ketiga yaitu takut ketertinggalan atau yang sering kita sebut dengan FOMO. Dan ini adalah sifat yang tidak mempertimbangkan apakah itu sesuatu yang baik atau itu sesuatu yang buruk. Semua fenomena yang saya sebutkan tadi, jika tidak disaring dengan akidah yang kuat, akan melemahkan iman seseorang dan menjauhkan seseorang dari nilai-nilai Islam. Lalu selanjutnya yaitu peran akidah sebagai filter budaya. Disinilah akidah memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai filter dalam menghadapi berbagai budaya yang masuk. Akidah membantu kita untuk tidak menolak semua budaya secara mentah, tetapi juga tidak menerima semuanya tanpa pertimbangan. Kita diajarkan untuk mengambil yang baik dan meninggalkan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan akidah yang kuat, seseorang akan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang Muslim. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa akidah adalah sebagai fondasi kita dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Dan di tengah-tengah arus budaya modern, akidah sebagai petunjuk arah sekaligus penguat identitas kita. Maka, kesimpulan yang kita dapatkan adalah, tanpa akidah, manusia akan mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Namun, dengan akidah yang kuat, manusia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu menentukan jalan hidupnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Karena pada akhirnya, kemajuan zaman tidak akan pernah bisa menggantikan kebutuhan manusia akan pegangan hidup. Dan dalam Islam, pegangan itu adalah akidah. La Habana.